Kembali di Sindo Malam, pemirsa, aksi unjuk rasa mahasiswa dan pengojek online di Palu, Sulawesi Tengah berlangsung damai meski diwarnai hujan. Sementara ketegangan yang sempat terjadi saat aksi mahasiswa di Polewali Mandar bisa diredam setelah kenaikan pajak dibatalkan. Ribuan mahasiswa bersama Aliansi Ojek Online menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Sulawesi Tengah. Massa duduk bersama aparat dan forum koordinasi pimpinan daerah menyampaikan aspirasi secara tertib. Mereka menuntut evaluasi izin tambang, pembatalan kenaikan pajak, serta peninjauan program beasiswa. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid berharap aksi ini menjadi contoh kedewasaan demokrasi di Indonesia. Sangat terharu dan bangga sekali. Masyarakat Kota Palu luar biasa dan masyarakat Sulawesi Tengah umumnya, mereka benar-benar memperlihatkan sikap demokrasi yang sangat tinggi. Mudah-mudahan ini menjadi contoh bagi Indonesia, di mana warga Sulawesi Tengah begitu getol untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak masyarakat, tapi dengan benar-benar mengedepankan akal sehat. Sementara itu, ketegangan yang sempat terjadi saat aksi ratusan mahasiswa di Polewali Mandar, Sulawesi Barat bisa diredam. Suasana bisa dikendalikan setelah pejabat DPRD dan Pemda Polewali Mandar menerima demonstran dan mendengarkan aspirasi mereka. Mahasiswa menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya menolak kenaikan PBBP 2 lebih dari 200% yang membebani rakyat. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku hidup. Tuntutan ini dipenuhi, Pemkab membatalkan kenaikan pajak tersebut. Massa pun membubarkan diri dengan damai sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama TNI, Polri, dan DPRD. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mendatangi kampus Universitas Islam Bandung pasca insiden gas air mata hingga blokade jalan di sekitar kampus Unisba. Dalam pertemuan itu, Deddy menilai kritik terbuka merupakan bagian dari demokrasi yang patut dihargai. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menemui Rektor Universitas Islam Bandung Unisba, Harits Numan, dan jajaran Presiden Mahasiswa Unisba. Pertemuan berlangsung sekitar 1 jam. Mengenai adanya kericuhan di sekitar kampus Unisba, Deddy mengaku telah mendapatkan keterangan dari pihak kampus Unisba, mahasiswa, dan juga polisi. Sebagai langkah konkret, Deddy berjanji mempertemukan mahasiswa dengan pimpinan DPRD Jabar. Dari sisi sikap saya sebagai gubernur, saya melihat keinginan yang murni dari teman-teman mahasiswa untuk menyampaikan gagasan, pikiran, kajian akademisnya kepada pemerintah, baik gubernur maupun DPRD, dan Pemprov Jabar bersedia untuk memfasilitasi. Nanti pimpinan DPR, para ketua fraksinya hadir, dan saya minta seluruh mahasiswanya serentak untuk hadir, menyampaikan pendapat dan murni kalangan mahasiswa. Sehingga pada waktu dialog, tidak lagi ada orang yang melempar bom molotov, tidak ada lagi orang yang melempar petasan atau kembang api yang justru bertentangan dengan prinsip semangat dialog itu. Kita murni bahwa itu aspirasi mahasiswa, demo mahasiswa. Nah, sehingga teman-teman dari Presma tadi dari BEM Unisba kita sarankan untuk koordinasi dengan setiap BEM yang ada di wilayah Jawa Barat khususnya untuk menyampaikan aspirasi secara bersama dan murni menggunakan jaket alma maternya masing-masing. Kita akan kita akan ajak ke. Sementara itu, Wakil Rektor Universitas Pasundan, Bandung, Jawa Barat menyatakan kondisi kampus kini kondusif dan aman. Pihak kampus pun menyayangkan adanya pihak yang mengadu domba antara mahasiswa dan aparat. Ada peran-peran aktor lain di luar aksi mahasiswa murni, dan ini sangat disayangkan karena bentuk yang dilakukan itu dalam bentuk atau pola-pola anarkistis, dan ini rekan-rekan media menjadi sangat mengetahui polanya menjadi diadu dombakannya antara mahasiswa dan aparat keamanan, lalu kemudian
banyaknya banyaknya tempat-tempat publik ya, baik itu milik pemerintahan maupun milik swasta seperti kami yang kemudian menjadi korban terhadap pola-pola anarkistis seperti itu. Unjuk rasa yang berlangsung sejak 25 Agustus melahirkan sejumlah tuntutan rakyat. Ada 7 tuntutan yang diminta pengunjuk rasa yang harus secepatnya dilaksanakan pemerintah pekan ini juga. Di antaranya 1. Bentuk tim investigasi independen kematian Afan Kurniawan. 2. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan. 3. Hentikan kekerasan oleh kepolisian. 4. Bekukan kenaikan gaji tunjangan DPR. Lalu 5. DPR harus melibatkan diri dalam dialog publik. 6. Upah layak untuk seluruh pekerja. 7. Cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak. Sementara 3 tuntutan pengunjuk rasa harus diselesaikan pemerintah dalam waktu 1 tahun dari sekarang, yaitu yang pertama, bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran. 2. Reformasi perpajakan yang lebih adil. Dan 3. Sahkan undang-undang perampasan aset koruptor. Kemarin Presiden Prabowo Subianto menjenguk polisi dan warga yang terluka akibat aksi unjuk rasa. Didampingi Kapolri Listio Sigit Prabowo, Presiden menyambangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Prabowo melihat kondisi 17 korban yang dirawat di Rumah Sakit Polri yang terdiri dari 14 polisi dan 3 warga sipil. Beberapa di antaranya mengalami luka berat. Total ada 43 korban yang terluka akibat demo, namun sebagian besar sudah diperbolehkan pulang. Dalam kesempatan ini, Prabowo memerintahkan seluruh polisi yang terluka dinaikkan pangkatnya. Kalau ada korban yang benar-benar salah adalah yang buat kerusuhan. Sampai rakyat tidak berdosa korban. Dan polisi sudah tegas menindak anggotanya yang mungkin keliru. Ini sedang diselidiki. Kalau ada kesalahan akan ditindak. Tapi jangan lupa puluhan petugas yang berkorban. Polisi siang malam menjaga keamanan di seluruh pelosok tanah air. Ya. Jadi saya sebagai kepala negara, kepala pemerintah, saya merasa harus nengok mereka, keluarga mereka, orang tua mereka, anak mereka ada di situ. Saya ucapkan terima kasih atas negara. Saya perintahkan mereka diberi penghargaan, naik pangkat, masuk sekolah. Dan ingat, di Sulawesi Selatan 4 ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik, korban. Gedung DPR dibakar. Ini tindakan-tindakan makar ini. Ini bukan penyampaian aspirasi, ya. Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab, ya. Kami dalam kesempatan ini mewakili keluarga besar institusi Polri mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden. Dan kami tentunya akan menindaklanjuti apa yang menjadi perintah beliau untuk segera mengembalikan keamanan, mengembalikan situasi yang ada sehingga masyarakat bisa kembali melaksanakan kegiatannya, perekonomian bisa kembali tumbuh, dan kami akan menangkap para pelaku-pelaku pembuat kerusuhan dan memproses sesuai dengan aturan hukum.